Pemirsa, selamat pagi. Korupsi kembali menjadi pengingat bahwa musuh terbesar pembangunan bukan hanya keterbatasan sumber daya, melainkan penyalahgunaan kewenangan yang terus berulang. Di saat pemerintah saat ini berupaya mewujudkan berbagai program strategis nasional, publik justru masih disuguhi rentetan kasus korupsi. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan tema Tak Pernah Kehabisan Koruptor. Bersama saya Glorinata. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Glory. Oke, Bang Usman, langsung saja ya kita bahas untuk editorial hari ini Tak Pernah Kehabisan Koruptor. Dari editorial hari ini kira-kira apa yang ingin di-highlight dari Dewan Media Group? Iya, kita ingin memberikan semacam pengingat kepada kita semua, ya baik masyarakat, termasuk juga sebetulnya pejabat negara begitu ya, karena belakangan ini kasus-kasus korupsi itu sangat mengkhawatirkan, ya. Misalnya kepala daerah di tahun 2026 ini saja itu sudah ada 8 sampai 9 bupati atau wali kota yang menjadi pesakitan, menjadi tersangka dalam kasus korupsi ya. Kemudian juga pejabat negara, ya kepala BGN, kemudian 2 wakilnya, ya kemudian juga ada indikasi misalnya Menteri Kehutanan yang menerima gratifikasi bukannya lapor ke KPK tapi dikembalikan misalnya, ya. Dan yang terakhir adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, ya oleh Jampitsus, yang kasusnya sekarang sudah dilimpahkan oleh Polri ke Kejaksaan. Nah 3 kasus itu saya kira ya menunjukkan bahwa kita tadi dalam bahasa editorial tak pernah kehabisan koruptor begitu ya. Kita kelebihan Surplus ya. Surplus tadi kalau dikatakan bukan soal kekurangan sumber daya manusia, tapi kita kelebihan sumber daya manusia koruptor lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari situ darurat korupsi begitu ya, surplus koruptor di Indonesia. Nah, apakah ini di mana sebenarnya letak persoalan menurut Bang Usman? Apakah memang di sistemnya atau di integritas masing-masing individu? Iya, saya kira ada di sistem ya, sistem, di struktur ya, karena sebetulnya kalau kita ingin mencapai kemajuan ya, termasuk juga kemajuan dalam pemberantasan korupsi, sebetulnya kita harus kita benahi struktur ataupun sistem ya, struktur ataupun sistem, bahkan ekosistem sekarang namanya begitu ya. Jadi ekosistem itu bisa dibenahi dari regulasi, hukum ya. Sebetulnya kita ini nggak kekurangan hukum ya, tetapi penegakannya memang yang problem begitu ya. Yang problem, bahkan ekosistem pencegahan dan pemberantasan korupsi itu kalah dengan ekosistem korupsi itu sendiri begitu. Jadi korupsi itu sekarang sudah membentuk semacam ekosistem, beranak pinak dia. Saling berjejaring dia. Sudah menjadi lingkaran setan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dan pemirsa, kami akan tayangkan kepada Anda editorial Media Indonesia Tak Pernah Kehabisan Koruptor. Tak pernah kehabisan koruptor. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Korupsi kini tidak lagi sekadar kejahatan yang dilakukan oleh segelintir individu, tapi telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang terus melahirkan tunas-tunas baru para pelaku. Ibarat cendawan tumbuh di musim hujan. Setiap kali satu perkara terbongkar, perkara lain segera menyusul. Setiap kali seorang koruptor ditangkap, muncul pelaku baru yang mengulang pola serupa. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam kondisi yang layak disebut sebagai darurat korupsi. Sejak awal 2026,
publik kembali disuguhi rentetan kasus yang melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah. Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa korupsi masih menjalar ke berbagai lini kekuasaan, bukan semata karena besarnya nilai kerugian negara, melainkan karena korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan kualitas pelayanan negara, menghambat investasi, serta mengurangi efektivitas berbagai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Jika kondisi korupsi akut ini terus dibiarkan, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi yang nyaris mustahil terwujud. Selain itu, korupsi juga akan terus menjadi beban mendasar yang menghambat langkah Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Ketika praktek penyalahgunaan kewenangan terus ditemukan di berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan, artinya ada sistem yang belum mampu menutup celah. Ada kebiasaan yang belum berhasil diubah, dan ada pengawasan yang masih belum cukup kuat. Keberhasilan berbagai program strategis nasional juga sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih. Program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, serta berbagai agenda pembangunan tidak akan mencapai tujuan apabila anggaran publik terus bocor akibat korupsi. Para pemimpin pemegang amanat, khususnya pucuk pimpinan di negeri ini, memegang peran sentral dalam memastikan perang melawan korupsi berjalan secara menyeluruh. Apalagi, Presiden terus-menerus menabuh genderang perang terhadap korupsi dalam berbagai kesempatan. Komitmen tersebut kini harus diwujudkan dalam kepemimpinan yang nyata melalui penguatan seluruh institusi penegak hukum serta konsistensi dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, bukan sekadar agenda penegakan hukum. Di sisi lain, sinergi antar lembaga penegak hukum mutlak diperkuat. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta seluruh lembaga pengawasan harus bergerak dalam satu irama. Indonesia tidak kekurangan aturan maupun lembaga pemberantas korupsi. Yang dibutuhkan saat ini adalah gerak yang konsisten, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta kemauan politik untuk memastikan tidak ada seorang pun kebal terhadap hukum. Operasi penindakan memang penting sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan sistem yang potensial melahirkan tunas-tunas baru koruptor harus dirombak. Ketika penyalahgunaan kewenangan dibiarkan dan ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk menolak praktek-praktek yang mencederai kepentingan publik, pada titik itu jangan berharap tunas korupsi bisa mati. Selama sikap permisif itu masih bertahan, bisa dipastikan koruptor tidak akan punah dari negeri ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog hari ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan dengan Bang Usman, sudah ada penelpon. Ada Bu Lia dari Makassar. Selamat pagi Bu Lia. Assalamualaikum. Ya, Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lia, silakan tanggapan Anda untuk editorial hari ini, Indonesia tidak pernah kehabisan koruptor. Terima kasih. Kalau kita mendengar pernyataan Pak Presiden ya, bahwa dia akan menuntaskan habis-habisan koruptor itu, tapi nyatanya berbanding terbalik ya. Yang melakukan itu adalah mereka yang akan menangani korupsi atau koruptor. Mereka sendiri yang korupsi. Nah, jadi ini beban berat untuk kepala negara ini, Pak Presiden ini ya. Karena berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan itu. Jadi masyarakat ini masih agak pesimis bahwa korupsi itu bisa diberantas. Karena kenapa? Yang memberikan seharusnya contoh yang bisa dipercaya, mereka sendiri yang melakukan. Nah, jadi ini tidak ada lagi yang bisa ditiru dengan
tingkah mereka yang di atas ini ya, yang seharusnya memberikan contoh yang baik, mereka lah yang menyemusuh, yang melakukan. Jadi korupsinya itu atau koruptornya itu adalah yang menangani korupsi sendiri. Nah inilah, jadi kalau saya heran ini ya, kalau nanti lagi sesudah peristiwa ini karena mereka korupsi lagi, mungkin gajinya lagi naikkan lagi 600% ya. Dan tempoh hari kan alasannya dinaikkan gajinya 300% karena mungkin gajinya tidak cukup ya. Sekarang petugas lagi apa penanganan korupsi lagi yang menggunakan korupsi. Jadi mungkin alasannya lagi nanti ini barangkali gajinya tidak cukup dinaikkan lagi 600% gajinya. Nah inilah sebenarnya alasan-alasan yang tidak masuk di akal bahwa semua dinilai dengan uang. Ya seharusnya bukan gajinya yang dinaikkan tapi mentalnya diperbaiki supaya tidak terjadi lagi seperti ini dan masyarakat bisa percaya kepada penegak hukum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya, Bang Usman tadi disampaikan bahwa korupsi ini terus menggerus kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Oh iya, saya kira menimbulkan public distrust. Ya, public distrust. Kenapa? Ya karena ya memang publik ini kan berharap ya kepada para penegak hukum, para pejabat negara untuk ya kalau pejabat negara tidak korupsi begitu kan. Kalau penegak hukum ya tidak korupsi juga, tetapi kalau dia menangani kasus korupsi ya harus tegas begitu kan. Publik ketika katakanlah setiap pemilu ini kan punya harapan-harapan, ya punya harapan-harapan kepada pejabat negara. Ya kalau harapan itu tidak bisa dipenuhi, maka yang muncul adalah kekecewaan. Dan pada tingkat berikutnya adalah public distrust yang muncul. Kalau public distrust ini terus-menerus pada tingkat tertentu terjadi yang namanya pembangkangan publik. Nah ini yang tidak kita inginkan. Ya misalnya orang menolak bayar pajak. Nah itu salah satu bentuk pembangkangan karena public distrust tadi tidak segera dibenahi. Ya bahkan bukan cuma pajak ya. Sekarang sudah tingkatnya ya orang disurvei saja oleh BPS itu sudah enggan begitu kan. Nah ini saya kira alarm buat kita semua bahwa kita harus memulihkan kembali public trust ya. Jadi artinya memulihkan kembali supaya masyarakat yang tadinya distrust menjadi trust kembali begitu. Nah, Presiden juga kan berkali-kali menyatakan perang terhadap korupsi. Nah, indikator apa yang sebaiknya atau yang bisa dilihat oleh publik agar komitmen ini terasa benar-benar ada, bukan cuma slogan begitu? Iya, jadi begini ya, kita sudah punya perangkat hukum. Hukumnya sudah jelas, ada undang-undang anti korupsi, undang-undang KPK, KUHP dan seterusnya begitu ya. Tetapi kan kita kalau melihat banyak pakar yang masih mengatakan bahwa Indonesia ini kan negara yang masih menganut katakanlah feodalisme. Artinya melihat keteladanan dari pimpinannya begitu. Dan Presiden ini kan sudah menunjukkan komitmennya begitu ya. Nah ini juga saya sampai tidak mengerti juga begini ya. Tidak mengerti gitu ya. Ini pimpinan negaranya tidak dipatuhi begitu kan oleh bawahannya, bahkan orang-orang dekatnya. Nah dengan demikian maka saya kira ya tidak ada cara lain kecuali memang penegakan hukum yang betul-betul begitu ya. Kita bisa ada satu studi misalnya di Tiongkok ya, di Tiongkok itu ada studi baru-baru ini yang dirilis itu sejak tahun 2022 ya, itu 2022 itu Jenderal Bintang 2 dan Bintang 3 di Cina ada 100 itu yang menghilang atau tersingkir begitu kan karena kasus korupsi. Tentu kita tidak seheboh Tiongkok atau China ya, kita menginginkan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu. Berarti itu saja sebetulnya. Iya, efek jerah betul ya. Kita berharap undang-undang perampasan aset yang dijanjikan oleh DPR bisa segera disetujui pada tahun ini begitu kan. Janji DPR kan seperti itu. Ya, baik Bang Usman, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Bang Usman, kita lanjutkan tadi perlu ada pendekatan baru untuk memberikan efek jerah. Salah satunya mungkin dari rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, undang-undang perampasan aset, para pakar hukum menilai ini yang bisa menghadirkan efek jerah. Ya karena dengan dirampas asetnya maka koruptor itu kan akan miskin. Kira-kira seperti itu. Ya karena selama ini orang terus melakukan korupsi, tidak dimiskinkan, tidak dirampas asetnya, begitu dia selesai menjalani hukuman, dia masih bisa hidup mewah bahkan begitu. Nah jadi saya kira undang-undang perampasan aset ini ya harus dipercepat, disegerakan ya sehingga dan tentu harus diterapkan. Jangan sampai ada undang-undangnya tapi tidak diterapkan begitu ya. Dan menurut Anda, apakah koordinasi saat ini dari beberapa lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Polri, kemudian BPK ini sudah cukup kuat atau masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, saya kira undang-undang juga mengatur kan, ya mengatur misalnya KPK itu bisa memberi supervisi kepada lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri ataupun Kejaksaan, bahkan bisa mengambil alih ya satu kasus kalau dinilai ada sesuatu nanti di belakang hari begitu kan, maka KPK sebetulnya bisa. Ya BPK juga saya kira banyak kasus korupsi terindikasi karena audit BPK begitu kan. Tapi kan tadi diberitakan pejabat BPK diperiksa rumahnya ya, digeledah rumahnya di Cipete itu kan. Nah ini jadi gimana begitu kan. Nah kita ingin kembali lagi jalankan saja undang-undang. Ya, undang-undang itu sudah mengatur koordinasi, ya koordinasi, kolaborasi, artinya itu ekosistem sudah dibangun sedemikian rupa di atas kertas di dalam undang-undang. Tinggal bagaimana kita menerapkannya, bagaimana polisi berkoordinasi dengan kejaksaan, berkoordinasi dengan KPK, berkoordinasi dengan BPK ataupun penegak hukum lainnya begitu. Oke, baik, berarti memang reformasi dalam sistem ini harus terus diperbaiki ya, Bang Usman. Baik, pemirsa, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan para pelaku. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menutup celah penyalahgunaan kekuasaan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menumbuhkan budaya integritas di seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Konsistensi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.